Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, saya Nelin Putri Binangkit, jabatan fungsional ahli pertama Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tangerang. Saya memulai pengabdian sebagai calon pegawai negeri sipil pada bulan Desember tahun 2020, diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada bulan Desember tahun 2021, dan saat ini berpangkat penata muda tingkat 1 sejak bulan Agustus tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan tugas, saya telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar Polisi Pamong Praja pada bulan Februari tahun 2026. Melalui video ini, saya menyajikan dokumentasi kegiatan, pengalaman, dan kontribusi yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Selamat menyaksikan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima terhadap terduga pelanggar peraturan daerah tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya Ibu, gimana Bu? Ada yang bisa bantu? Silakan duduk Ibu. Saya datang ke sini kemarin itu ada petugas yang ngasih surat ke saya. Ini saya jalan ke sini. Baik, berdasarkan laporan, itu saya sudah terima Bu laporannya bahwa kemarin Ibu didapati berjualan di bahu jalan ya Bu ya. Nah, memang menurut Ibu boleh nggak sih Bu berjualan di bahu jalan seperti itu? Ya, sebenarnya sih memang salah, nggak boleh sih. Tapi mau di mana lagi? Memang saya jalannya dagangnya pindah-pindah Bu. Betul, saya sangat paham kondisi Ibu. Tapi memang Bu, perlu saya jelaskan bahwa apa yang Ibu lakukan tersebut, Ibu sudah melanggar Perda. Nah, Ibu melanggar Perda nomor 8 tahun 2015 tentang PKL. Nah, Ibu melanggar pasal 16, yaitu Ibu melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk bahu jalan, fasilitas umum dan bangunan di sekitarnya. Nah, dengan Ibu berjualan di situ, nah trotoar kan digunakan untuk pejalan kaki ya Bu. Nah, dengan adanya Ibu berjualan, itu sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di sekitarnya Bu. Seperti Ibu saya juga tahu, tapi mau gimana? Kan saya nggak ada tempat untuk berjualan. Nah, baik, untuk tempat nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan membuat berita acara dulu Bu, dan surat pernyataan. Sebelumnya boleh pinjam KTP-nya Bu? Terima kasih ya Bu. KTP-nya ini nggak apa-apa Bu? Oh, nggak apa-apa. Dengan Ibu Mulyani ya Bu ya? Iya. Ini. Baik, nanti silakan dibaca lagi ya Bu ya surat pernyataannya. Lalu selanjutnya Bu, nah segini Bu, jika kedepannya nih Ibu kedapatan lagi berjualan di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang pemerintah daerah larang, maka Ibu akan dikenakan sanksi Bu sesuai peraturan yang berlaku. Itu memang sanksinya apa tuh Bu? Nah, sanksinya ini menurut Perda nomor 8 tahun 2015 tentang PKL, Ibu akan dikenakan sanksi 5 juta rupiah dan kurungan pidana 1 bulan penjara Bu. Kok mahal banget sih Bu? Biayanya sampai 5 juta. Saya modalnya aja dagang nggak sampai segitu. Ini saya terus untuk sekarang saya akan membuat dulu berita acara dan surat pernyataan ya Bu ya. Sebentar. Baik, boleh dibaca Ibu. Jika ada yang kurang tepat, nanti Ibu boleh beritahu saya. Jika sudah sesuai, Ibu boleh tanda tangan di atas materai. Oke, udah setuju Bu. Cuma mudah-mudahan sih nanti itu ada solusi ya. Saya nggak dagang di situ lagi karena dendanya aja sudah besar. Iya, jadi gimana nih Bu? Ibu lebih didenda atau gimana? Saya menurut Ibu aja Bu. Memang saya salonku sudah berjualan di situ ya. Boleh kita tanda tangan Bu? Surat di atas materai ini? Gimana Bu? Silakan. Ya, sebelah sini Ibu. Baik Ibu, apakah penjelasan yang saya jelaskan tadi cukup jelas? Jelas Bu, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu. Iya, kayak Ibu. Terima kasih ya, Terima kasih sudah kooperatif. Ibu semoga usahanya lancar, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih buat itu di jalan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye gerakan tertib peraturan daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas ASN.
Selamat menyaksikan. Mohon maaf Bapak, Iya, Bu. tanya Iya, sebentar. Pak, ada apa ya? Bapak boleh kesini sebentar Pak? Iya Bu, ada apa nih? Saya mau buru-buru, ada rapat tuh Pak Camat. Iya Bapak, saya dari Satpol PP Kabupaten Tangerang Ya. sedang melaksanakan tugas Pak, Siap. gerakan tertib ASN. Oke. Nah, sesuai dengan instruksi Bupati dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang pakaian dinas harian Pak. Nah, boleh saya cek dulu Pak kelengkapan atributnya? Emang kenapa Bu? Baju saya rapi kok. Iya. Rapi nih. Iya. Untuk keseluruhan memang sudah rapi Pak. Namun untuk detailnya Bapak belum memakai nemtek dan juga lencana korpi ya Pak ya. Juga Bapak memakai sandal Pak. Oh. Seharusnya Bapak menggunakan ventopel hitam Bapak sesuai peraturan berlaku. Oh, untuk itu saya bawa sih Bu di tas untuk korpri dan nemtek. Nah, untuk sepatu kebetulan di ruangan saya. Sebelum rapat saya biasanya pakai kok. Saya paham Pak terkait dinamika tugas Bapak dan mobilitas Bapak yang tinggi. Namun sesuai dengan peraturan Bupati nomor 39 tahun 2025 tentang pakaian dinas ASN, kita itu kan sebagai cerminan pemerintah Kabupaten Tangerang ya Pak Iya, ya. betul. Jadi alangkah lebih baiknya nanti ke depannya Bapak harus menggunakan atribut dan juga pakaian sesuai dengan pergub yang berlaku. Begitu Bapak. Siap salah Bu. Tapi mohon izin ya Bu. Ini kan saya ada di tas nih. Jangan dicatat dulu ya Pak ke BKPSDM, nanti khawatir tutupin saya kena foto. Baik, untuk itu saya paham Pak. Namun di sini kami karena Bapak baru pertama kali melakukan pelanggaran, kami tetap catat Pak. Namun kami hanya memberikan teguran lisan saja untuk saat ini. Dan kedepannya sanksi akan diterapkan sesuai peraturan yang berlaku ya Pak ya. Siap. Iya. Siap Ibu. Kami harap kedepannya Bapak selalu berpakaian seperti Perbuk nomor 39 tahun 2025 seperti itu Pak, karena memang kita kan cerminan ASN pemerintah Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus menjadi contoh gitu Pak. Baik Ibu, insya Allah untuk kedepannya saya akan menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku Bu. Siap. Mohon maaf untuk kali ini ya Bu. Iya. Izin Bu, saya boleh pamit? Boleh Bapak, terima Siap. kasih Bapak. Kasih ya Pak. Udah Aduh, puas, Pak. mohon maaf ya Pak. Ibu, Iya. izin. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Kadu Agung. Saya akan melakukan pembinaan kepada Satlinmas terkait tugas pada saat pemilu. Mari kita simak videonya. Yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Kami dari Satpol PP Kabupaten Tangerang. Kita mau ngobrolnya sambil duduk aja kali ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu. Boleh, silakan. Silakan duduk Mas Yuga. Iya, Kotor. nggak apa-apa. Iya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Dimas. Bapak Dimas. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Regi. Bapak Regi. Perkenalkan Pak, nama saya Nelin. Ini rekan saya juga, dan satu lagi rekan saya Budini. Nah, kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Gimana Pak kabarnya Bapak Dimas? Baik Pak. Bapak udah jadi Satlinmas ini dari kapan Pak? Kemarin tuh ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kalau Bapak Pak? Saya kurang lebih itu hampir 5 tahunan. Oh baik, berarti udah pernah pemilu 1 kali ya Udah, Pak ya, ya. pengamanan pemilu. Nah gimana tuh Pak pengalamannya Pak waktu pas pemilu kemarin? Cukup melelahkan. Soalnya kan kepala desa, pemilu presiden sama pemilihan hewan digabung jadi satu. Oh iya betul Ya, betul. Cukup melelahkan lah. Baik. Nah di sini kebetulan Pak saya diberikan tugas untuk memberikan pembinaan kepada bapak-bapak ini. Bapak-bapak kan nanti juga akan menjadi Satlinmas lagi kan di momen pemilu ini. Kebetulan beberapa bulan lagi akan diadakan pemilu. Mau mengingatkan kembali tugas kita sebagai Satlinmas, karena kan tugas kita itu didasari hukum yang kuat ya Pak ya. Sesuai dengan Permendagri 26 tahun 2020, Satlinmas memiliki tugas mutlak untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah pernah Bapak lakukan, yang pertama sebelum atau pra pemungutan suara, lalu yang kedua hari pemungutan suara yaitu hari H, lalu yang ketiga itu setelah diadakan pemungutan suara, dan yang keempat adalah laporan berjenjang. Seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk
sharing pengalamannya nih Pak, waktu pas dulu nih Bapak, ada kendala nggak sih Pak? Waktu pada saat sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, atau setelahnya nih? Coba bisa cerita nggak sih Pak? Dulu gimana? Ya mungkin ada kejadian dari pas pemilihan Jokades Bu. Soalnya pendukung 1 sama pendukung nomor 2 itu saling ejek. Oh, saling ejek, lalu ribut. Sedikit keributan. Baik, terus apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Pada saat itu saya langsung melaporkan ke TNI Polri Bu. Jadi Baik, langsung dilerai. ya. Dan pastinya kepada Kepala Satlinmas juga ya Pak ya? Ya. Baik. Kalau Bapak Dimas, di TPS Bapak Dimas gimana Pak? Apakah ada Sebenarnya mah terjadi? ya, nah itu sih enggak kemana-mana aja, lancar-lancar aja. Baik, alhamdulillah Pak, kalau lancar-lancar aja. Nah di sini saya mau mengingatkan kembali Pak, tugas kita pada saat pemilu nanti, yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama tahapan persiapan dan pengawalan logistik. Bapak pasti udah paham banget kan ya Pak ya. Nah di sini kalau sesuai regulasi kita itu wajib berkoordinasi dengan ketat dengan instansi vertikal, yaitu dengan KPU Kabupaten Tangerang, Bawaslu Kabupaten Tangerang, Satpol PP, Babinsa, dan Babinkantikmas. Nah, lalu saya juga mau mengingatkan Pak bahwa Satlinmas bertanggung jawab penuh mengamankan dan mengawal pergerakan logistik pemilu dari mulai kotak suara, lalu surat suara, dan segel dokumen dari gudang logistik menuju ke PPK di kecamatan, lalu ke PS di kelurahan, hingga di lokasi TPS masing-masing tanpa ada manipulasi atau kerusakan seperti itu. Lalu kita masuk ke tugas yang kedua ya Bapak-Bapak, yaitu pengamanan di lokasi pada saat hari H, pengamanan lokasi di TPS ya Pak ya. Nah Bapak udah paham banget juga lah kalau ini udah hatam ya, karena Bapak udah pernah, Pak Dimas juga udah pernah. Nah berdasarkan aturan itu kan di TPS itu kita menugaskan 2 orang Satlinmas ya Pak ya di TPS, masing-masing TPS. Yang pertama jaga di pintu masuk TPS, lalu yang kedua di pintu keluar. Nah, untuk di pintu masuk, nanti bapak-bapak yang ditugaskan di pintu masuk itu tugasnya yaitu memeriksa identitas peserta atau yang membawa undangan. Nah, KTP itu. betul, formulir undangan. Lalu udah gitu, setelah itu mengatur antrian agar tetap tertib serta mendeteksi agar tidak ada yang membawa atribut kampanye atau benda tajam ke lokasi TPS gitu. Lalu yang kedua, petugas Satlinmas yang kedua yang berjaga di pintu keluar itu memastikan pemilih yang telah mencoblos mencelupkan jarinya ke tinta ya Pak ya, untuk sebagai bukti yang sah bahwa dia sudah nyoblos. Saya nyoblos, setelah udah ada bukti tintanya, kita harus memastikan bahwa mereka harus segera meninggalkan lokasi TPS karena dikhawatirkan terjadi penumpukan massa di situ Pak. Kalau misalnya dia nggak pulang-pulang kan kita juga yang repot ya Pak ya, penumpukan. Kredit Biasanya pengen pada tahu tuh. Iya. Nah, tugas kita sebagai Satlinmas tetap mengingatkan bahwa supaya tetap terjaga ketentraman dan ketertiban selama pemilu, kita nanti secara humanis gitu ya Pak ya. Nah, lalu yang ketiga, tugas kita pada saat nanti setelah TPS, setelah selesai dilaksanakannya pencoblosan, itu ada tahapan rekapitulasi dan pengamanan kembali logistik ya. Nah, tugas kita itu harus wajib menjaga kotak suara yang telah disegel oleh KPPS itu terjaga. Itu jangan sampai kita meleng Pak, tiba-tiba ada yang kebobolan gitu, dipalsuin surat suaranya, kan bisa aja terjadi ya Pak ya. Nah, kalau dulu tuh sempat ada masalah kayak gitu nggak sih Pak? nggak ada sih. Alhamdulillah ya. Ada juga di yang lain. Paling yang di Pernah tuh dia sih yang terbakar kebakar. Mana tuh Pak? Di itu Pak, desa mana Patir Nangka. Kok bisa kebakar kayak gitu Pak? Oh itunya mah ada kayak di Goib. itu goib. Oh Masya Allah. Nggak tahu juga sih. Oh ya, semoga ya nanti di pemilu kali ini tidak terjadi lagi yang seperti itu. Nah pokoknya nanti saya ingatkan kembali ya Pak ya, pada saat kita mengawal
lakukan pengawalan melekat saat kotak suara dibawa kembali ke TPS menuju tingkat desa atau PPS atau kelurahan ya Pak ya, hingga ke tingkat kecamatan atau PPK untuk proses pleno terbuka. Nah, nanti pada saat membawa kotak suara itu, kita jangan sampai lepas pengawasan sebelum logistik itu diserah terimakan secara sah gitu. Ada yang Jadi kita mengawal dari awal. betul, pokoknya jangan lepas pengawasan gitu ya. Itu juga naik kolbak tuh. Nah betul Pak, bagus seperti itu. Dan ya selain kolbak ada alat angkut yang lain lah ya, tergantung kecamatan atau TPS Kadang masing-masing. suka pakai motor Minerva itu Bu yang Oh iya, seru lah ya pokoknya ya Pak ya. Yang pasti nanti kita harus jaga stamina juga, karena kan nanti tuh kita akan luar biasa capek gitu ya Pak ya. Nah terus yang terakhir nih, kewajiban pelaporan secara terstruktur. Nah setiap anggota Satlinmas wajib melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan potensi atau tindakan nyata yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah jangan bertindak main hakim sendiri. Tadi benar, takutnya terjadi lagi seperti itu, harus segera lapor kepada Kepala Satlinmas seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan lagi Pak terkait tugas kita nanti pada saat pemilu? Menor. Oh itu pasti ada, tenang Pak, aman itu mah. Nah kopi ada, siap lengkap. Honornya cuma sekali tuh, cuman kan kita kerjanya tuh 3 hari 4 hari. Iya, nggak tidur. iya. Kebayang sih, saya juga waktu itu pernah monitoring. Memang luar biasa tugas Satlinmas ini, luar biasa berat ya Pak ya. Tapi kita tetap harus semangat ya Pak ya. Nah terus nanti sebelum dilaksanakannya pemilu, nanti juga kami akan mengundang teman-teman Satlinmas ke Kabupaten Tangerang untuk diadakannya sosialisasi lagi terkait tugas kita. Jadi kalau di sini saya sifatnya hanya pemberitahuan gitu, memberikan instruksi secara gambaran, secara kasarnya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti kita akan mengundang bapak-bapak ke kantor kita gitu. Ada yang ditanyain lagi Pak? Udah, cukup jelas ya Pak ya. Bapak-bapak Satlinmas yang saya banggakan dan juga saya hormati, Kabupaten Tangerang itu adalah wilayah yang heterogen ya Pak ya. Dinamikanya sangat tinggi gitu. Kita harus tunjukkan integritas kita. Kita harus netral dan tidak berpolitik praktis. Tunjukkan kalau kita itu siap untuk mengamankan pemilu tahun ini. Ya Pak ya, bisa kan ya Pak ya? Siap. Bisa. Nah, patuhi kode etik janji Satlinmas. Mari kita buat pemilu di Kabupaten Tangerang menjadi contoh wilayah yang aman, tertib, damai, dan kondusif berkat dedikasi bapak-bapak sekalian. Seperti itu. Semoga kita sehat selalu. Semoga kita diberikan kelancaran dalam tugas kita ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Apa-apa. Iya. Apa? Iya. Masih banyak nih. Iya. Sama-sama Pak. Video ini adalah bukti komitmen saya untuk tidak pernah berhenti belajar dan mengabdi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita wujudkan Kabupaten Tangerang yang tertib, aman, dan kondusif. Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Salam Praja Wibawa.